Tes 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 cek sound. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya teman-teman, langsung aja ya. Jadi sebelum art season dimulai, saya kali ini akan membahas satu token yang mungkin diprediksi ini di 2024 sampai 2030 gitu ya, atau proyek jangka panjang ini akan bangkit gitu ya. Nah, token ini adalah Algorand ya teman-teman, Algo USDT. Oke, nah ini teman-teman, jadi Algorand ada potensi untuk jangka panjang ya. Jadi menurut analisa juga dari beberapa ahli, memang si Algorand ini ya salah satu token atau altcoin juga yang memang bagus ya untuk ya jangka panjang lah gitu ya. Oke, nah sekilas gitu ya, atau saya coba bahas bentar. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu gitu ya, si Algo ini atau si Algorand ini adalah saya coba Algo. Ya, jadi intinya utilitas atau fungsi dari token atau dari blockchain Algorand ini yaitu ya dia ini adalah sebuah platform blockchain ya. Dia juga menarik perhatian memang smart contract dan interoperabilitasnya. Oke, nah kemudian juga dia ya blockchain dengan teknologi yang menjanjikan gitu ya. Algorand memang terus meningkatkan minat dari investor dan beberapa pengembang gitu, termasuk dalam kerjasamanya dengan organisasi global seperti United Nation Development Program atau UNDP ya. Jadi memang si Algorand ini ada kecenderungan dia apa ya, bangkitnya karena memang punya utilitas tersebut dan kerjasama dengan organisasi yang cukup legit lah gitu ya, atau terkenal ya, atau bisa dipercayai lah. Kemudian kalau kita lihat ya kinerja saat ini gitu ya, si Algorand ini untuk harga saat ini dia sudah hampir naik sekitar sini sorry. Kalau misalkan 30 hari ya kalau 30 hari dia kurang lebih ada di 49% ya dalam 30 hari terakhir per Desember 2024. Nah, teman-teman juga selain kinerjanya bagus gitu ya, si Algorand ini sama ya, tapi karakteristiknya seperti altcoin lainnya. Jadi volatilitasnya tetap tinggi dan memang sentimen pasar bearish meskipun ada tren positif di sektor keuangan desentralis atau keuangan DeFi gitu ya. Dia juga tetap saat ini masih dalam keadaan bearish. Jadi ya tetap ya sama volatilitasnya. Kemudian di sini juga ada apa ya, artikel dari CoinMarketCap gitu ya, bahwa di sini dia bercerita gitu ya, apakah ada kemungkinan gitu ya untuk si Algorand ini bangkit kembali gitu ya, di antara 2024 sampai 2030 gitu ya. Kemudian ada beberapa analisa juga gitu ya terkait prediksi di sini untuk harga di 2024 sampai 2030 gitu ya. Untuk 2004 mungkin dia diproyeksikan harganya antara di 0,4521 nih di sini nih. 4521 0,4521 ya sekitar sini teman-teman. Sekitar sinilah ya.
4521 sampai 0,60 4521, saya coba tandai dulu 29 boleh sampai 0,6015 teman-teman. Nah, karena di sini ada juga resisten ya. Ya, kurang lebih di sini. Nah, di situ mungkin dia possible ya untuk Algorand ini di 2024 ini mungkin possible ke harga tersebut, dua harga tersebut ya. Jadi memang dia saat ini fokus untuk mengejar dua harga tersebut. Lalu gitu ya untuk di 2025 sampai 2030 mungkin ya Algorand ini diperkirakan mengalami pertumbuhan memang lebih moderat ya dengan prediksi harga maksimal mencapai bisa di $4 ya teman-teman, $4,77 pada 2030, sorry. Nah, teman-teman mungkin dia bisa mencapai jika memang candle chart-nya masih sama ya teman-teman. Jadi perhitungan prediksi ini saya lihat dari atau saya catut dari artikel tadi ya teman-teman. Jadi disclaimer on ya. Ini juga menurut analisa dari artikel tadi. 7 ya kurang lebih di sinilah ya. Di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan dari harga sekarang gitu ya memang dia possible ke harga tersebut di 2030. Jadi kenaikannya mungkin ada di berapa persen nih? Bisa sampai 1000% teman-teman, 1600%. Nah, namun ini memang targetnya jangka panjang banget ya di 2030. Kemudian juga target ambisiusnya ada di $10 atau mungkin $100 teman-teman. Pokoknya cuman untuk $100 mungkin tidak realistis ya tanpa perubahan besar dan kapitalisasi pasarnya juga harus gede banget gitu. Jadi yang realistis mungkin di $4 sampai ya mungkin $10 gitu kalau misalkan kita mau optimis ya. Tapi menurut saya $4 itu di 2030 kalau misalkan memang dia utilitasnya masih seperti ini mungkin ada kemungkinan gitu ya. Nah, ini juga memang menurut si artikel gitu. Artikel tersebut. Kemudian ada beberapa faktor pendorong gitu ya. Jadi selain tadi ya utilitas dia juga ada beberapa faktor pendorong seperti aktivitas yang memang meningkat pada aplikasi DeFi dan adopsi stablecoin. Teman-teman tahu sendiri ya, sekarang banyak banget stablecoin bermunculan gitu. Kemudian perbaikan sentimen pada pasar ya, secara umum pasca crypto winter di 2023 kemarin. Kemudian juga dukungan dari institusi besar yang mendukung teknologi Algorand. Jadi Algorand ini juga bekerjasama dengan institusi besar. Jadi itulah yang membuat juga optimisme itu muncul. Nah, namun juga ada tantangan dan risiko ya. Jadi di sini dikatakan gitu ya, sebentar. 97%. Nah, di sini teman-teman. Jadi juga ada beberapa analisa atau ya tantangan gitu ya dan risiko karena 97% pemegang Algorand saat ini gitu ya mengalami kerugian teman-teman. Jadi menunjukkan risiko tinggi bagi investor jangka pendek. Kemudian juga tekanan bearish di pasar yang masih mempengaruhi momentum harga. Jadi karena memang pasarnya masih bearish ya. Ini juga Bitcoin dominasinya masih belum turun gitu. Jadi itulah yang mempengaruhi harga saat ini. Nah, itulah mungkin kenapa Algorand memiliki potensi jangka panjang yang kuat gitu ya, terutama dari dukungan teknologinya, juga kemitraan strategi. Ini juga teman-teman harus perhatikan ya, pertumbuhan harga yang signifikan membutuhkan kondisi pasar yang memang mendukung teman-teman. Jadi untuk investor untuk investor gitu ya, Algorand bisa menjadi pilihan strategis. Tapi juga penting untuk melakukan penelitian independen atau mandiri nih teman-teman. Jadi tidak mengandalkan prediksi sebagai secara instan lah, investasi secara instan gitu ya. Oke, gitu aja. Nanti untuk artikelnya saya cantumkan di deskripsi ya.
untuk teman-teman yang mau lihat. Nah, di sini ada artikel-artikel atau ada detail-detailnya ya. Dia memprediksi di 2025 Algorand ke berapa gitu ya, all time high-nya, kemudian 2026, 2027 gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa baca sendiri berdasarkan artikelnya. Yang jelas catatan pentingnya gitu ya. Jadi semua prediksi itu adalah spekulatif teman-teman, atau spekulasi. Jadi tidak ada yang pasti. Teman-teman harus tetap lakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Jadi harus riset mandiri atau analisa mandiri gitu ya. Kayak gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.